Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Ujang Komarudin. Pada video kali ini kita akan masih membahas tentang potensi capres dan cawapres atau figur-figur siapa yang sebenarnya layak menjadi capres dan cawapres. Nah, pada video kali ini saya akan membahas sosok Puan Maharani, sang ketua DPR RI ya, perempuan gitu. Lalu juga dia putri mahkota dari Ibu Megawati, seorang ketua umum partai pemenang pemilu 2019 yang lalu, Ibu Megawati tentunya sebagai anak ya, anak biologis juga tentunya anak ideologis gitu. Nah, kalau kita bicara kelebihan ya Puan dan PDIP ini bisa mengusung calonnya sendiri karena perolehan pemilunya 20% ketika 2019 yang lalu. Artinya PDIP bisa mengusung siapapun yang diinginkannya, entah Puan atau yang lainnya, begitu. Tergantung dari tentu keputusan dari PDIP itu sendiri. Keputusan itu tentu dipegang oleh Ibu Megawati. Nah, yang kedua, apa keuntungannya juga? Ya keuntungannya kan banyak juga kepala daerah yang ada di PDIP. Tentu ini bisa menggerakkan ya untuk pemenangan di Pilpres maupun Pileg. Lalu juga PDIP juga banyak kadernya yang menjadi menteri. Kita tahu misalkan ya kejaksaan juga itu juga terafiliasi kepada PDIP gitu. Suka tidak suka, senang tidak senang. Kalau periode yang lalu kan terafiliasi kepada Nasdem gitu. Lalu juga BIN kita juga tahu berafiliasi kemana gitu. Ini yang menjadi penting gitu dalam konteks politik real maupun politik belakang layar gitu. Nah, keuntungannya yang lain juga tentu dia sebagai partai pemerintah, ya, partai yang berkuasa, ya banyak sumber daya yang dimiliki untuk bisa memenangkan gitu loh. Baik di Pileg maupun di Pilpres kepada calon yang akan didukungnya. Ya katakanlah kalau sosoknya itu adalah sosok Puan Maharani yang nanti akan didukung, misalkan saja ya seperti itu, maka keuntungan itu yang mesti bisa digenjot ya, diakumulasi dikapitalisasi menjadi sebuah kesuksesan gitu. Kalau itu tidak bisa dilakukan ya maka tentu akan sulit untuk bisa bersaing di 2024 nanti. Nah, kekurangannya apa ya? Kekurangannya kita tahu ya mohon maaf ya, Mbak Puan itu kan elektabilitasnya ya tidak bagus ya, sebagai seorang capres maupun cawapres. Ya inilah yang menjadi dilema bagi PDIP dan Puan Maharani. Ya kalau merasa tidak bagus, kalau merasa masih rendah, kalau merasa belum banyak mendapatkan simpati publik ya sebagai sosok, sebagai capres dan cawapres, tentu harus menggenjot dari sekarang. Suka tidak suka, masa iya kalah gitu misalkan elektabilitasnya oleh Ganjar yang katakanlah petugas partai yang lain gitu kan, sebagai Gubernur Jawa Tengah. Nah, ini kan harus menjadi evaluasi ya bagi elit PDIP dan bagi Puan Maharani untuk bisa menggenjot elektabilitasnya. Karena bagaimanapun dalam konteks kontestasi politik secara langsung, popularitas, elektabilitas, akseptabilitas itu menjadi penting, terutama elektabilitas. Kalau elektabilitasnya rendah, tentu juga partai-partai politik gitu, rakyat juga akan malas untuk bisa mendukung. Walaupun PDIP tadi memiliki 20% hasil suara ya pemilu 2019 yang lalu. Tetapi kalau kita bicara Pilpres ya yang diukur yang paling enak, yang paling standar menjadi ukuran untuk kemenangan capres dan cawapres, yaitu adalah elektabilitas. Siapa yang elektabilitasnya tinggi, maka dia berpotensi untuk menang. Siapa yang rendah, ya tentu dia akan kalah. Walaupun memang semua juga tidak menjadi aturan baku gitu ya. Yang elektabilitas tinggi juga belum tentu menang, yang rendah juga belum tentu kalah. Tetapi ukuran yang normal dan standar ya bagi kemenangan capres dan cawapres adalah ukurannya elektabilitas. Karena bagaimanapun partai-partai politik, rakyat itu ya tentu akan mendukung yang berpotensi akan menang. Kalau dia akan menang ya tentu akan mendapat dukungan baik dalam konteks publik ya yang biasanya dibungkus dengan sebutan relawan maupun partai politik. Jadi kalau misalkan hari ini Mbak Puan elektabilitasnya masih kurang memuaskan ya harus berjuang keras untuk bisa meninggikan elektabilitasnya. Suka tidak suka, mau tidak mau, kalau punya keinginan untuk menjadi capres atau cawapres di 2024 nanti. Nah, kansnya seperti apa? Tergantung dari desain
dan rancangan dan skenario yang dimiliki oleh PDIP dan Mbak Puan sendiri ya. Ya artinya apa? Tadi kalau Mbak Puan bisa menaikkan elektabilitasnya dengan baik, dengan bagus dalam waktu 2 tahun ke depan, tentu kansnya juga terbuka untuk bisa menjadi capres ataupun minimal menjadi cawapres. Ya kan dipasangkan misalkan dengan yang capres yang memiliki elektabilitas yang tinggi gitu. Itu menjadi penting. Kalau itu tidak bisa dilakukan, maka itu sebuah kerugian dan menjadi kesalahan yang harusnya dievaluasi secara total. Nah, oleh karena itu kansnya tetap terbuka, tergantung bagaimana Mbak Puan bisa mendapatkan dukungan dan simpati publik dengan cara tadi ya, mendapatkan elektabilitas yang tinggi. Kalau dalam 2 tahun ini terus menggenjot elektabilitasnya, menggunakan panggung-panggungnya sebagai katakanlah ketua DPP maupun ketua DPR RI, tentu itu akan bisa dilakukan. Tapi kalau selama 2 tahun ini tidak mampu menaikkan elektabilitasnya, tentu ini akan menjadi sebuah kesulitan ya dalam konteks bertarung di tahun 2024 nanti. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.